semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan menjelaskan tentang gimana sih caranya kamu bisa menjadi solopreneur atau kamu bisa menjadi entrepreneur. Langsung aja. Kira-kira lebih baik mana ya? Solopreneur kah? Atau entrepreneur? Menurut teman-teman gimana? Coba komen di bawah ya. Kamu pengen jadi solopreneur atau entrepreneur? Nah, aku akan jelasin tentang solopreneur. Seorang solopreneur dapat diibaratkan sebagai sistem yang mengatur segala jalannya bisnis. Jadi semua rencana, semua pemasaran, kesuksesan, sampai kegagalan harus ditanggung oleh sang solopreneur. Karena solopreneur ini cenderung melakukan dan menjalankan segala hal dalam bisnis itu sendirian, tanpa membutuhkan tim dalam bisnisnya. Nah, cara kerja solopreneur ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi seorang solopreneur biasanya tidak memiliki karyawan alias bekerja sendiri. Seorang solopreneur pun juga bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi bekerja samanya hanya sebatas outsourcing atau dengan konsultan saja. Jadi tidak terikat dan proses bisnis pun tidak bergantung kepada orang lain. Jadi benar-benar dia yang jalan semua, keinginan dia, kesuksesannya dia yang ngatur, kegagalannya juga dia yang tanggung jawab. Nah, cara menjadi solopreneur itu seperti apa sih? Solopreneur harus mempersiapkan yang pertama, perencanaan bisnis yang matang, belajar lebih untuk kembangan skill dan ilmu bisnis, bertanggung jawab terhadap risiko apapun, dan manajemen waktu yang tepat. Karena pada dasarnya solopreneur itu akan sibuk dengan kerja dan kerja. Nah, dia harus memanage waktunya untuk kehidupan sehari-harinya. Gitu. Jadi fokusnya di manajemen waktu yang tepat. Oke, selanjutnya yaitu entrepreneur. Seorang entrepreneur sering dikaitkan dengan pengusaha, padahal pengusaha dengan entrepreneur agak sedikit berbeda. Entrepreneur cenderung membutuhkan tim untuk mengembangkan bisnisnya, jadi dapat dikatakan menjadi entrepreneur sama dengan membuka lapangan kerja baru, di mana entrepreneur ini membutuhkan tim-tim untuk membangun bisnisnya bersama-sama, untuk mengembangkan produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan dalam bisnisnya. Nah, cara kerja entrepreneur adalah seseorang entrepreneur fokus menjalankan bisnis untuk mengembangkan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga bisnis yang dijalankan juga berkembang. Jadi, seorang entrepreneur itu benar-benar fokus di pengembangan bisnisnya atau pengembangan produknya. Kalau pengusaha fokus pada keuntungan gitu. Biasanya entrepreneur lebih mudah beradaptasi dengan keadaan atau perkembangan zaman. Jadi makanya entrepreneur itu pasti memiliki ide-ide yang besar dan gagasan-gagasan yang jangka panjang. Oke, gimana sih caranya menjadi entrepreneur? Seorang entrepreneur harus mempersiapkan perencanaan yang matang tentunya, karena semua bisnis butuh perencanaan yang matang, mulai dari modal, bagaimana cara promosi, dan lain sebagainya. Kemudian memastikan tim bekerja sesuai dengan visi dan juga misi, karena yang namanya bekerja dengan tim semuanya harus sama tujuannya. Yang ketiga, memiliki ide-ide untuk berkembang, karena tadi fokus entrepreneur adalah untuk berkembang dan pasti mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada gitu atau keadaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dan memiliki komitmen yang tinggi, di mana jika seorang entrepreneur tidak memiliki komitmen yang tinggi, bagaimana dengan timnya? Karena ada tim-tim yang harus diurusi gitu. Jadi dia akan berkomitmen tinggi dan komitmen itu juga akan diajarkan kepada tim-timnya. Kemudian komunikasi dan koordinasi yang baik, di mana karena memiliki tim, jadi komunikasi dan juga koordinasinya juga harus sangat baik sekali. Nah, itu dia tadi sekilas tentang solopreneur dan juga entrepreneur. Kira-kira kamu lebih prefer yang mana? Solopreneur kah atau entrepreneur? Oke, ada sedikit quotes nih dari Bob Sadino. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyai terus. Bisnis apa ya yang bagus? Jadi, jika kamu sedang ragu menjalankan bisnis, coba lakuin aja dulu. Karena bagus nggak bagus ya bisnis itu harus dijalanin terlebih dahulu. Oke, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit. Sampai jumpa di tips selanjutnya ya. Dadah!